Lo pikir lo gagal nabung karena gaji kecil. Salah besar. Serius deh. Banyak orang yang gajinya udah 2 digit, tapi tabungannya tetap kosong di akhir bulan. Aneh kan? Tapi tunggu dulu. Kalau gaji bukan masalahnya, terus siapa yang salah? Nih, coba lo denger baik-baik. Ada 5 kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam bikin lo bangkrut pelan-pelan. Dan lucunya, salah satu kebiasaan itu justru kelihatan kaya banget di Instagram. Gue punya temen, namanya Raffi. Gajinya 7 juta. Kerja di startup, tiap bulan selalu bilang, "Tenang, gue mulai nabung bulan depan." Tapi bulan depan itu gak pernah datang. Uangnya habis entah kemana. Ngopi, ojek online, makan di luar, atau sekedar traktir teman. Lucunya, Raffi gak pernah ngerasa boros. Dia bilang, kan cuma 20.000, gak seberapa. Tapi masalahnya bukan di 20.000-nya. Masalahnya di berapa kali lo ngelakuin hal kecil itu tanpa sadar. Dan yang lebih tragis, dia baru sadar setahun kemudian. Waktu nabungnya 0, tapi cicilannya 2. Nah, sekarang kita bahas satu-satu kebiasaan yang bikin lo gagal nabung tanpa sadar. Yang pertama, lo ngerasa nabung nanti aja. Sekarang nikmatin dulu. Ini jebakan klasik. Lo ngerasa nabung itu bisa ditunda, tapi nanti gak pernah datang. Lo selalu bilang, abis gajian, nanti gue mulai nabung. Tapi yang terjadi adalah, habis gajian justru habis juga. Yang kedua, lo gak pernah punya tujuan yang jelas buat nabung. Lo nabung cuma karena ya biar aman aja. Tapi tanpa alasan yang kuat, tabungan lo bakal selalu kalah sama godaan flash sale. Uang tanpa tujuan sama dengan uang yang gampang hilang. Yang ketiga, lo terlalu sering bilang cuma segini doang. Lo beli kopi 25.000, jajan 15.000, parkir 5.000. Tapi coba hitung, sehari bisa 50.000. Sedangkan kalau sebulan 1,5 juta. Lo pikir kecil, padahal itu tabungan yang hilang. Yang keempat, lo selalu pengen kelihatan produktif di luar. Nongkrong di tempat fancy, laptop di meja, cappuccino di tangan. Padahal yang lo cari bukan kopi, tapi validasi. Ini yang gue sebut gaya hidup profesional, tapi dompet amatir. Yang kelima, lo nyimpen tabungan di rekening yang sama dengan rekening belanja. Ini fatal, karena lo nggak tahu mana uang buat hidup, mana uang buat masa depan. Akibatnya, setiap kali saldo naik, lo ngerasa kaya dan mulai boros lagi. Tapi tunggu dulu, kalau semua orang itu tahu ini salah, kenapa tetap diulang setiap bulan? Karena menabung itu bukan soal uang, tapi soal mindset. Kita tumbuh
di budaya yang ngajarin kerja keras dulu, nikmatin hasilnya nanti. Tapi nanti itu nggak pernah datang. Karena setiap kali kita dapat hasil, kita udah sibuk ngerayainnya. Kita ngerasa berhak hedon karena udah capek kerja. Tapi disitulah jebakannya. Lo rayain terus, tapi nggak pernah punya hasil yang nyata. Menabung itu bukan hukuman, tapi cara lo ngebebasin diri dari stres setiap tanggal 25. Lo sadar nggak? Rasa tenang itu jauh lebih mahal daripada barang yang lo beli buat kelihatan keren. Tapi lucunya, ada orang yang justru semakin tenang walau gajinya lebih kecil. Kok bisa? Ini kisah nyata dari Dita, temen gue juga. Gajinya cuma 4,5 juta. Tapi setiap bulan dia selalu bisa nyisihin 500.000 buat tabungan darurat. Awalnya gue heran, kok bisa ya? Tapi dia ternyata punya trik sederhana. Dia treat nabung kayak bayar utang. Begitu gajian, dia langsung potong dulu buat tabungan. Dan yang paling keren, dia gak pernah ngerasa kekurangan. Soalnya yang sisa itu emang uang buat hidup, bukan uang buat gaya, katanya. Dan lo tahu, pas pandemi, semua teman kantornya panik karena keuangannya hancur. Sedangkan Dita santai. Dia punya dana darurat buat 3 bulan ke depan. Itulah momen dia sadar. Tenang itu jauh lebih mewah daripada barang mahal. Tapi pertanyaannya, gimana cara lo mulai? Kalau sekarang aja lo udah ngerasa nggak cukup. Nih, langkah konkret yang bisa lo lakuin biar nggak gagal nabung lagi. Yang pertama, pisahin rekening. Buka satu rekening khusus buat tabungan. Jangan punya kartu ATM-nya. Jadi, lo nggak bisa iseng untuk ngambil. Yang kedua, terapin prinsip 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan pokok. 30% buat hiburan. 20% langsung ditabung atau investasi. Nggak harus pas banget, tapi minimal lo punya struktur biar nggak liar. Yang ketiga, otomatisasi tabungan. Pindahin uang ke rekening tabungan begitu gajian masuk. Karena kalau lo nunggu sisa, nggak akan pernah ada sisa. Yang keempat, tracking pengeluaran kecil. Catat setiap uang keluar, sekecil apapun. Lo bakal kaget berapa banyak uang hilang karena cuma 10.000. Yang kelima, ganti mindset dari gue nggak mampu nabung menjadi gue belum disiplin. Karena saat lo bilang nggak mampu, otak lo berhenti cari solusi. Tapi kalau lo bilang belum disiplin, lo masih punya harapan buat berubah. Menabung itu bukan soal punya uang lebih, tapi soal nyiapin diri dari hal yang tidak terduga. Hidup selalu punya cara ngagetin lo. Entah itu HP rusak, keluarga sakit, atau tiba-tiba kehilangan kerjaan. Dan percayalah, waktu itu terjadi, lo bakal bersyukur punya tabungan.
bukan kenangan ngopi setiap sore. Jadi, mulai hari ini, jangan tunggu nanti. Karena kalau lo nggak mulai sekarang, nanti lo bakal cerita hal yang sama ke anak lo nanti. Dulu, papa juga pengen nabung, tapi nggak pernah sempat. Jangan jadi cerita itu. Kalau lo pernah ngerasa kayak Raffi, atau lo lagi berjuang mulai nabung, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Siapa tahu lo jadi inspirasi buat orang lain juga. Dan ingat satu hal, kemiskinan kadang bukan karena uangnya hilang, tapi karena kamu gak pernah sadar kemana uang kamu pergi.